Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime AOA. Langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut cerita, setelah insiden kemarin, 4 pemain Esperion dipanggil oleh kapten tim yaitu Tairasan. Dia sayang menyayangkan tindakan itu sangat merugikan modal tim, apalagi hari ini merupakan pembukaan untuk Liga Tokyo. Meski lawan mereka SMA gak kuat-kuat amat, Taira pesimis dengan peluang kemenangan timnya. Setelah insiden keributan itu juga, hubungan buruk pemain pun semakin melebar, khususnya di anak kelas 1. Meski keadaan memburuk, Otomo tetap gak terima dengan perkataan Asari tentang Ashito yang merebut posisi teman-temannya. Yang sekarang jadi pertanyaan, apakah pemain kita bermain bagus dengan kondisi ruang ganti mereka yang sedang kacau. Di sisi lapangan, Ashito menghampiri Fukuda yang sedang menelpon Hana-chan. Dia tak tahu kalau Fukuda ini sedang berbicara dengan Hana-chan. Maka dari itu, Ashito pun mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengan Hana. Ashito kemudian mengungkapkan kalau dia telah mengikuti saran diet dari Hana-chan yang tempo dulu dia berikan. Selain memuji dirinya sendiri di depan telepon dan juga Fukuda, Ashito juga menyampaikan kalau dia akan debut di liga pada hari ini. Dan meminta Hana-chan untuk datang kalau ingin mendukungnya. Di sisi lapangan lainnya, ada juga seorang reporter cilik yang ditugaskan untuk meliput pertandingan hari ini. Tapi dia terlihat kaget. Kaget karena ternyata yang bermain hari ini cuma tim B Esperion. Reporter itu bertemu dengan Hana-chan yang berjalan dengan ekspresi datar. Dia memang berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tetapi ketika melihat supporter lawan menyepelekan tim Esperion, barulah Hana-chan beraksi. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, permainan Esperion kali ini sangatlah buruk. Koordinasi antara bermain juga sama sekali gak terlihat. Dan 3 pemain yang paling disorot akhirnya membuat kesalahan sehingga Taira ini pada akhirnya marah. Apalagi dari kesalahan itu juga musuh pada akhirnya berhasil mencetak gol. Babak pertama yang sudah berjalan 30 menit ini pun membuat Hana kaget karena skor udah 3-0 untuk keunggulan SMA Sekyo. Selama jeda istirahat, kondisi ruang ganti pun semakin memanas karena beberapa senior marah akibat permainan tim yang sangat tidak layak. Percikan api itu pun kembali muncul ketika Asari mengeluarkan suaranya dan Otomo membalas argumen itu sambil dia ini membawa masalah kemarin. Taira di sini pun terlihat habis kesabaran dengan para pemain junior, apalagi mereka ini sama sekali nggak mencerminkan sikap profesional sebagaimana mestinya. Ashito sendiri merasa permainannya di babak pertama tadi juga buruk dan membosankan. Dia juga bingung karena sampai sekarang ini belum mendapatkan jawaban itu. Meski dalam benaknya terus berpikir, Ashito sangat berharap walaupun dia belum bisa mendapatkan jawaban itu, Asari dan Kuroda mau bekerja sama demi kebaikan tim. Taira bagaimanapun kini menghampiri pelatih untuk meminta pergantian pemain, terutama di sektor kiri yang diisi oleh Asari, Kuroda, dan juga Ashito. Pelatih Nozomi kemudian pada akhirnya membuat keputusan yang cukup aneh. Dia di sini malah pengen memasukkan Togashi yang tengah kacau. Meskipun Togashi dari tadi dia ini hanya diam dan juga mengamati, dia kini mulai berbicara tentang keraguannya mengejar ketertinggalan 3 gol itu. Dia juga merasa anak-anak terlalu egois, terutama yang berasal dari akademi. Mereka hanya mementingkan status elit mereka ketimbang harga diri tim. Sebelum perkataan Togashi itu menyulut amarah dari anak-anak akademi, Ashito akhirnya juga berbicara untuk meredakan situasi ini. Dia berusaha menepis penilaian Togashi itu tentang pemain akademi. Dia juga memiliki keyakinan jika tujuan di sini semuanya sama, hanya ada beberapa aspek saja yang menghalangi itu, terutama dari komunikasi. Setelah keributan itu, pelatih Nozomi meminta anak-anak untuk menjernihkan pikiran mereka. 45 menit babak kedua nanti adalah kesempatan terakhir pemain untuk mendapatkan kecocokan atau kehancuran. Dan jika mereka bisa, maka pemain bisa pergi latihan sampai musim semi nanti. Sebelum memasuki lapangan, Ashito pun dikejutkan oleh ucapan dari Kuroda. Dia berjalan lalu mengucapkan terima kasih atas apa yang tadi dilakukan di ruang ganti tadi. Di babak kedua ini juga sepertinya Sekyo ini akan mengamankan keunggulan mereka dengan strategi parkir bus. Para pemain Esperion di sini pun sedikit mengkritik taktik itu, tapi Sekyo nyatanya gak peduli karena mereka ini mengincar kemenangan. Taira di sini kemudian memberikan instruksi baru kepada pemain yang khususnya itu di sektor kiri, di mana dia mengeluhkan karena garis ketiganya itu sama sekali gak berguna untuk saat ini. Nah, kata garis yang dikeluarkan oleh Taira itu pun kembali merangsang otak Ashito. Satu kata sederhana itu membuat sedikit mendapatkan pencerahan tentang jawaban yang selama ini dia cari-cari.
Asito juga baru sadar sekarang kalau mereka bertiga itu berada di sisi yang sama dengan dirinya. Dia juga sadar ada hal yang gak dimiliki oleh pemain lainnya, yaitu sebuah koneksi. Asito sekarang pun kini mendadak mendapatkan perasaan itu, dan sepertinya jawaban yang dia cari selama ini sudah menampakkan wujudnya dalam otak dirinya. Setelah kick off dimulai, tim Experion terlihat kesulitan menembus pertahanan Sekyo yang memakai gaya parkir bus Chelsea di era Jose Mourinho. Belum lagi mereka ini memperagakan gaya divingnya. Akibat dari hal itu, Asari pun berusaha memancing para pemain Sekyo agar keluar dari sarang dan mau menyerang. Di samping mereka ini hanya juga mengincar kemenangan, pemain Sekyo ini terus terang banget. Walau cuma tim B, mereka gengsi buat kalah dari tim Experion. Asito yang kini perasaannya sudah beda mulai menghampiri Asari untuk mengungkapkan apa yang sedang dia pikirkan sekarang. Dia juga memuji Asari yang terkadang maju untuk membantu serangan. Dia juga sadar kalau Asari itu selalu berada di belakangnya ketika melakukan serangan. Sama halnya dengan Kuroda yang selalu memposisikan dirinya di antara Asito dan juga Asari. Tingkah laku Asito itu pun kini membuat dua rekannya sekarang bingung. Tetapi Asito terus melanjutkan pemikirannya tentang koneksi yang akan dia ciptakan bersama Asari dan Kuroda. Sekarang ini Asito juga sudah benar-benar sadar bukan merekalah yang tidak mengerti dengan permainan yang sedang dia ciptakan. Tetapi Asito sendirilah yang tidak melihat mereka itu sebagai rekan yang dapat membantu untuk mencetak gol. Sementara di bench, pelatih Tsukushima terlihat sudah gelisah. Dia juga meminta pelatih Nozomi untuk segera mengganti Asito dan juga Asari. Pelatih Nozomi pun terlihat setuju aja, tetapi dia memberikan waktu 5 menit lagi bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Di lapangan, Asari yang mulai serangannya sekarang dikepung oleh pemain Sekyo. Sedangkan Asito dia ini sekarang kembali menganalisa pergerakan para pemain, khususnya itu pergerakan dari Asari dan juga Kuroda. Dari matanya itu dia berhasil menghubungkan pikirannya dengan Asari dan dia juga terkejut. Dari koneksi itu juga untuk pertama kalinya setelah insiden tempo dulu, Asari memberikan Asito umpan yang diteruskan ke depan ke arah Kuroda. Di momen ini Asito pun merasa sudah berhasil menghubungkan pikirannya kepada Asari dan juga Kuroda. Meski pada momen yang sama juga Asito ini terlena sehingga bola berhasil dipatahkan oleh musuh. Tapi begitu Kuroda mengangkat jempolnya tinggi-tinggi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Asito. Kesalahan Asito yang dilakukan itu pun membuat pelatih Tsukushima habis kesabaran. Asito ini terlalu sering membuat kesalahan dan dia menyimpulkan kalau permainan Asito itu begitu buruk untuk hari ini. Sebaliknya, pelatih Nozomi menyampaikan jika penilaiannya itu adalah salah total. Nozomi juga merubah pikirannya untuk pengganti Asito dan juga Asari karena dia ingin melihat sesuatu yang menarik untuk pertandingan hari ini. Setelah pertandingan dilanjutkan, Asari pun sesaat menaruh harapannya kepada Asito karena aksinya tadi. Meski dia merasa kalau Asito itu masih belum sepenuhnya paham, dia kembali kaget ketika melihat tatapan mata Asito. Seolah-olah dia itu ingin menghubungkan pikirannya ke otak Asari. Kerjasama ketiganya pun kini kembali terjalin, meski para pemain lawan menertawakan mereka karena mengopor ke situ-situ aja. Kini setelah berhasil menghubungkan pikirannya dengan Asari, Asito sekarang berusaha menghubungkan pikirannya dengan Kuroda. Dia bahkan sampai mengabaikan rekan-rekannya hanya untuk fokus terlebih dahulu membuat koneksi segitiganya dengan Kuroda dan juga Asari. Hasilnya dari kerjasama bertiganya kini Asito mendapatkan ruang tembak. Yang anehnya secara natural juga malah mengopor bola itu kepada Asari. Bola memang gol, tetapi perasaan Asito campur aduk. Secara harga diri penyerang itu fungsinya adalah mencetak gol. Setelah dia menatap pelatih Nozomi, barulah Asito kini ingat jika di sini itu bukan untuk menjadi bintang, melainkan belajar sepak bola yang sesungguhnya. Setelah koneksi segitiga yang tercipta itu, kini Sekyo semakin panik dan benar-benar menjaga khususnya kepada ketiga pemain Experion itu. Koneksi yang sudah menguat itu sepertinya sulit untuk dihentikan pemain musuh karena gol kedua Experion juga berawal dari kerjasama ketiganya ini. Sehingga dari hal itu pun sangat membuat Asito puas meski bukan dia yang mencetak gol. Gol kedua itu pun seakan membawa angin segar di kubu Experion. Koneksi yang sekarang udah terbentuk juga membuat Asari senang, khususnya itu kepada Asito yang perlahan bisa belajar dan juga mengerti. Lanjut cerita, kebangkitan tim B Experion gak luput dari komentar Coach Nozomi khususnya itu kepada Asito. Dia pada awalnya mengungkapkan kelemahan terbesar Asito itu ada pada lingkung sepak bolanya yang terlalu sempit. Apalagi Asito ini selalu berpikir tentang dirinya sendiri, seperti misalnya memimpin tim, berkontribusi, pokoknya itu. Semua permainan itu pasti tentang dirinya sendiri. Terlepas dari itu, dengan terbentuknya trio wek-wek antara mereka bertiga, dia pada akhirnya berhasil menanamkan di benaknya tentang permainan dasar dari sepak bola.
Di samping itu, tim Sekyo yang sekarang ini mengulur-ulur waktu, Togashi pun marah, tapi batosannya itu segera berhenti karena wasit langsung memberinya kartu kuning. Atas terbentuknya trio wek-wek itu juga, sikap Kuroda dan juga Asari perlahan melunak. Seiring Ashito ini kian mulai mengerti. Mereka berdua juga mulai buka suara tentang insiden perkelahian kemarin. Kuroda menggarisbawahi tentang Ashito yang mengatakan untuk bermain dengan dasar-dasar sepak bola. Kuroda dan Asari yang memang satu lain dengan Ashito tentu berharap membuat trio wek-wek bersama-sama. Tapi nyatanya Ashito ini malah gak ngerti dengan konsep itu, sehingga membuat Asari dan Kuroda akhirnya marah pada saat itu. Ashito pun kini merasa malu karena dia sama sekali gak berpikir ke situ. Dan parahnya lagi, sama sekali gak paham dengan apa yang dimau oleh rekannya itu. Dia pun kini berterima kasih khususnya itu kepada Kuroda dan juga Asari karena sekarang ini dia telah mengerti dengan sepak bola yang sesungguhnya. Sekarang SMS Sekyo ini berusaha dengan keras mempertahankan skor ini. Biarpun gak menang, seri pun nampaknya udah cukup banget buat mereka ini untuk mempertahankan gengsinya. Sekyo juga akan berfokus kepada trio wek-wek Esperion yang memang di babak kedua ini sangat merepotkan mereka. Tapi dengan trio wek-wek yang sudah terbentuk, yang jadi pertanyaan itu apakah Sekyo sekarang ini bisa menghentikan mereka bertiga. Dengan permainan yang kembali berlanjut, Ashito yang merasa begitu fresh kembali menganalisa seluruh pemain untuk menciptakan peluang terbaik. Tentunya fokus serangan Ashito kembali berpusat kepada trio wek-wek ini. Berusaha menggeser posisi lawan untuk membuat celah, dan dengan memancing mereka maju, Ashito yakin celah itu akan terbuka. Dengan permainan yang sekarang ini sesuai dengan apa yang dia pikirkan, Ashito pun gak pernah terbayangkan dengan sensasi yang dia dapatkan sekarang ini. Dia juga gak bisa membayangkan mau berapa gol lagi yang mereka ciptakan dari kerjasama trio wek-wek itu. Dengan para pemain musuh yang berfokus pada trio ini, Ashito pun dengan mudah mempermainkan mereka. Dia melihat posisi Otomo yang kosong dan memberikan kode kepada Asari di mana Otomo yang tanpa pengawalan dengan mudah menyarankan bola itu ke gawang musuh. Skor sekarang menjadi 3-3. Coach Nozomi terkejut dengan skema serangan ini. Togashi pun terkejut, tapi Ashito merasa aneh dengan perasaan sekarang ini. Dia merasa aneh karena bisa melihat pergerakan semua pemain, baik itu musuh atau rekannya sendiri. Permainan menarik Ashito itu pun gak luput dari perhatian Andri dan juga Yuma, terutama Andri yang paham betul dengan visi misi permainan Ashito pas gol ketiga tadi, di mana Ashito ini membuat musuh seolah-olah menganggapnya ingin menerima operan Asari. Karena Sekyo yang sangat mewaspadai trio tadi yang ada di sayap kiri, jadi mudah banget bagi Ashito yang sudah mengendalikan permainan untuk mengecoh mereka. Dengan tambahan waktu di babak kedua ini yang hanya diberi waktu 3 menit, para pemain Esperion pun akan melakukan serangan habis-habisan untuk mencari gol kemenangan. Sedangkan Sekyo nggak ada pilihan lain selain bertahan total. Bahkan sekarang pun menggunakan cara keras. Selama pertandingan dilanjutkan, Yuma pun kembali menyinggung tentang pertengkaran antara pemain pas upacara pembukaan sekolah. Terutama menyinggung tentang tulisan aneh Ashito kemarin di papan tulis. Beberapa pemain mungkin menganggap tulisan Ashito itu hanya tulisan biasa, tapi Yuma merasa posisinya kemarin sama persis seperti apa yang Ashito tulis. Andri pun merasa nggak percaya kalau Ashito itu bisa menghafal semuanya. Togashi pun mengaku jika tulisan itu sama persis dengan apa yang ada di sekitar posisinya. Dia juga merasa Ashito ini gila banget, bisa menghafal semua itu. Walau memang teknik dasarnya yang buruk, untuk urusan insting Ashito itu memang gak ada tandingannya. Dengan waktu yang sudah gak banyak lagi, Ashito pun merasa sudah mencapai batas dari kemampuannya. Dia juga sudah terlihat letih hanya untuk mengambil bola out. Tapi ketika melihat Hana-chan yang berada di pinggir lapangan, ekspresi Ashito itu pun seketika berubah. Di samping sekarang ini Sekyo kembali melakukan pergantian pemain untuk mengulur waktu, para pemain Esperion pun di sini kembali terlihat kesal, terutama Togashi yang kembali ngamuk. Namun seketika baru ingat kalau dia ini sudah mendapatkan kartu kuning. Hana-chan pun meminta Ashito untuk tenang di momen-momen genting ini. Dia juga meminta maaf tentang insiden kemarin. Tapi Ashito hanya merespon ucapannya itu dengan tertawa. Dia juga berjanji akan mencetak gol yang akan dipersembahkan untuk Hana-chan. Ketika pertandingan kembali berlanjut, semua pemain Esperion termasuk para bek pun maju untuk menggempur gawang Sekyo. Di saat yang sama, kiper Sekyo ini menginstruksikan untuk melindungi area pertahanan. Yang mana itu bukan membuat para pemain semakin paham, para pemain Sekyo malah semakin panik. Karena serangan Esperion yang bervariasi itu sangat membingungkan mereka. Saat ini Sekyo hanya merasa Ashito seorang dirilah yang membuat permainan yang mereka di babak kedua ini jadi kacau. Maka dari itu mereka men-tackle-nya, tapi wasit memutuskan play on karena keadaan sekarang ini sedang menguntungkan Esperion.
Di saat Sekyo merasa serangan ini cuma serangan pancingan doang, di saat bersamaan juga Ashito mengungkapkan kalau dia ini hanya perlu maju untuk mencetak gol. Setelah melanjutkan langkahnya, Ashito pun memberikan tatapan tajamnya kepada Kuroda yang nampaknya ini sudah paham betul. Ketika Sari mengirim bola ke pojok gawang, dia pun melepaskan umpan ke arah Ashito yang tanpa penjagaan. Dengan peluang ini juga Ashito berhasil mencetak gol kemenangan melalui tendangan volinya. Sekaligus menutup laga ini untuk kemenangan Esperion, dan gol ini sendiri dipersembahkan Ashito untuk Hana-chan. Di luar lapangan, kapten tim Esperion pun mengaku jika Ashito ini sangatlah menarik. Apalagi Akusu yang sering membuli Ashito, tapi di tim A dia itu juga sering membicarakan anak ini. Yoshi pun begitu penasaran, dia juga merasa Ashito ini begitu menarik. Karena Ashito sendiri nggak akan menyadari kemampuannya itu yang sangat luar biasa, khususnya di babak kedua yang nggak ada menduga kalau Esperion akan memainkan permainan yang sangat luar biasa. Atas kemenangan ekspresif itu, keesokan malamnya Esperion W pun merayakan kemenangan itu dengan pergi makan-makan. Meskipun di lain tempat, tim A juga mendapatkan kemenangannya, tapi kemenangan Esperion B ini terlihat begitu menarik, dan atas perjuangannya itu Andri Kaido lah yang mentraktir mereka untuk makan-makan ini. Karena hubungan tim B Esperion yang sudah juga membaik, Kuroda dan Asari pun nampaknya gak canggung untuk meminta maaf kepada Ashito. Karena memang ucapan Asari yang tempo dulu cukup keterlaluan. Dia pun akhirnya mengungkapkan maafnya, dan berkat itu juga hubungan pemain dari akademi maupun seleksi kini lebih cair dari sebelumnya. Selagi anak-anak menikmati makan mereka, aksi Kuribayashi di lapangan pun kemudian mengalihkan pandangan anak-anak. Kuribayashi sendiri adalah pemain junior berumur 16 tahun yang sudah dipromosikan ke tim senior. Dia kini mendapatkan kesempatan untuk debut di liga tertinggi Jepang. Ashito pun kembali teringat ketika dia ini pertama kali tiba di Esperion, tentang para fans fanatik yang membicarakan seorang pemain muda, dan ini adalah Kuribayashi yang sekarang ini sedang berjuang di tim senior sebagai pemain termuda. Di saat mata anak-anak yang fokusnya ke layar kaca karena kehebatan dan juga pencapaian Kuribayashi itu, Andri pun mencoba mendekati Ashito dengan menawarkannya semacam latihan imajinasi. Dia meminta Ashito untuk meniru atau mengikuti pergerakan dari Kuribayashi. Dia juga meminta Ashito untuk mengamati permainannya di tengah-tengah pemain profesional. Setelah Ashito bisa menggambar imajinasi itu di otaknya, Andri pun memintanya untuk terus mencoba. Dia juga meminta Ashito agar memberitahu ketika sudah memahami dari maksud itu. Cerita melihat penampilan Kuribayashi, Ashito pun merasa akan bahagia jika dia di posisinya, berada di stadion megah dan ditonton oleh puluhan ribu penggemar dalam mimpi besar bagi seorang pemain. Sambil dia melanjutkan, Ashito pun kembali menebak pergerakan Kuribayashi ini ketika dihadang oleh musuh. Sayangnya tebakan Ashito ini keliru, dan Andri merasa Ashito ini masih terlambat satu langkah dibandingkan dengan Kuribayashi. Meski Ashito sempat mengira kalau sensasinya itu bakal beda antara di lapangan langsung dengan di layar kaca. Yang jelas Ashito ini gak bisa menyembunyikan kekagumannya ketika Kuribayashi ini memainkan permainan segitiganya. Ashito pun kembali girang karena kali ini tebakannya itu benar. Di momen ini pun mungkin kita semua akan menebak kalau Kuribayashi ini bakal mengoper ke kiri, tapi nyatanya enggak, dia malah mengoper ke arah kanan. Andri pun merasa selain kehebatannya itu, Kuribayashi pun punya keberanian yang besar karena berani mengambil resiko dalam operan tadi. Karena kalau operan tadi itu meleset, maka musuh otomatis akan melakukan serangan balik. Sebagian anak-anak Esperion pun tanpa ragu menyebut Kuribayashi ini sebagai monster di usianya baru 16 tahun. Baru 5 menit aja dia ini sudah bisa mengubah alur permainan timnya. Belum lagi determinasinya juga tinggi ya, walau sikapnya ini sedikit angkuh terhadap rekan setimnya, tapi penampilannya pun gak kalah hebat. Kehebatan Kuribayashi itu pun gak henti-hentinya membuat Ashito iri. Di samping Andri juga gak sabar ingin mendengar pendapat Ashito setelah menyaksikan penampilannya. Andri ini ngebat banget karena pendapat Ashito itu bisa jadi menyangkut ke masa depannya. Andri juga memberikan Ashito ketika mewawancara Kuribayashi tentang tekanan bermain yang selama ini dia terima. Ketika dalam situasi itu, Kuribayashi ini memiliki banyak pilihan. Dia memiliki 4 pilihan dan dia bebas memilih pilihan yang terbaik buat timnya. Sedangkan Ashito dalam situasi tertekan, dia itu cuma punya 1 pilihan doang dan gak ada opsi lain. Jadi benar gak benarnya cuma pakai itu. Andri pun menyarankan Ashito untuk melatih atau setidaknya meluaskan pilihannya ketika dalam situasi itu. Dan dari Kuribayashi inilah Andri memintanya untuk memulai pelajarannya itu.
Dengan permainannya yang sudah berakhir, Esperion pun mendapatkan kemenangan dengan skor 2-1. Meski memang Kuribayashi nggak mencetak gol, tapi tetap dia yang jadi bintangnya karena berhasil memberikan assist pada gol terakhir tim. Walaupun para pemain terlihat masih terkejut, Taira-san pun mengungkapkan fakta menarik tentang Kuribayashi ini. Ketika SD dulu mereka ini kayak sudah terbiasa gitu melihat penampilan hebat Kuribayashi. Jadi sekarang mereka pun gak terkejut kalau Kuribayashi itu menjadi sorotan. Sebenarnya juga ketika SD, Taira ini merasa udah paling jago banget. Masuk Esperion pun pasti langsung jadi yang terbaik. Namun pandangannya itu seketika berubah semenjak melihat Kuribayashi di hari pertama latihan. Yang awalnya ingin menjadi yang terbaik seketika berubah menjadi ingin terbaik kedua. Selain kehebatannya itu juga ada fakta-fakta lainnya tentang pemain ini. Kuribayashi ini agak sensi kepada wartawan, khususnya itu para wartawan yang sering menanyakan pertanyaan konyol tentang dirinya. Tim A Esperion dalam perjalanan pulang pun terlihat serius banget menyaksikan penampilan Kuribayashi ini. Selain itu, nampaknya semua pemain baik staf ataupun pelatih sudah capek banget karena menjalani jadwal yang cukup padat. Fukuda juga sudah terlihat capek meminta Yoshitsune kapten tim agar menu latihan besok dibedakan. Setelah makan-makan selesai, para pemain pun dipersilahkan untuk pulang ke rumah atau asrama. Di luar pun Ashito ini masih saja memikirkan penampilan keren dari Kuribayashi tadi. Dia ini ngebat banget pengen ketemu orang itu. Bukan cuma ketemu, dia juga pengen banget buat main bareng. Andri pun langsung merespon keinginan Ashito itu. Dia menyarankan agar Ashito ini segera promosi ke tim A kalau mau bertemu Kuribayashi. Dan gak lupa juga dia sekali lagi mengingatkan Ashito supaya mempelajari sesuatu dari permainan Kuribayashi. Tidak lama berselang, orang asrama pun mendapatkan kabar via WA kalau kapten tim A Yoshitsune cedera dalam pertandingan di Aomori. Dengan kabar ini, para pemain tim B pun mendapatkan kesempatan untuk promosi khususnya itu di posisi depan. Dan kabar ini pun menjadi kesempatan emas untuk Ashito. Apalagi Fukuda bakal datang langsung dalam pemilihan itu. Di lain tempat, Hana-chan terlihat kesal karena tadi Ashito dan Andri terlihat akrab banget. Di samping dia juga nggak paham bola, usaha terbaiknya sejauh ini hanya bisa memberikan Ashito menu diet untuk menunjang penampilannya. Setelah rombongan tim A turun dari bus, ada sedikit percakapan antara Fukuda dan Nozomi tentang perkembangan Ashito. Nozomi berusaha menyampaikan ke Fukuda kalau Ashito itu ternyata belum siap. Tapi sebaliknya Fukuda merasa kalau lebih cepat itu lebih bagus. Dia juga berterima kasih atas jasa Nozomi selama membantu perkembangan Ashito. Di hari berikutnya Liga Tokyo Metropolis pun kembali bergulir. Hari ini Esperion B bakal melawan tim bernama Kurume Daiichi. Ashito di sini nampaknya sudah siap banget. Setelah berlatih selama 1 minggu, dia nggak sabar ingin menunjukkan apa yang telah dia pelajari dari Kuribayashi. Dia juga berniat menunjukkan perkembangannya itu kepada Fukuda. Dan Ashito sudah yakin banget kalau pertandingan hari ini akan membuka jalannya untuk menuju ke tim A. Setelah pertandingan dimulai, para pemain Esperion pun nampaknya semangat banget karena ada Fukuda di bangku cadangan. Koordinasi para pemain di sini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Tahu sendiri kan gimana hancurnya permainan tim B akibat perkelahian itu. Sekarang tiba saatnya momen Ashito menunjukkan aksinya. Teringat dengan perkataan Andri dulu, Ashito ini mempraktekkan operan tidak terduga dari Kuribayashi. Tapi percobaan mengejutkan itu kali ini gagal total. Dan yang lebih parahnya lagi cukup memalukan. Di percobaan kedua, Ashito kini menargetkan mengoper kepada Kuroda. Dia menamakan umpan ini umpan mematikan kilat yang bisa membuat matamu terbelalak. Namun hasilnya masih sama gagal total. Gagal di percobaan pertama nampaknya masih bisa dimaklumi sama teman-temannya. Tapi sudah 2 kali gagal nampaknya rekan-rekannya itu mulai mau ngamuk kepada Ashito. Sampai waktu di babak pertama usai, skor pun tidak berubah untuk kedua tim, masih 0-0. Di waktu istirahat, Fukuda terlihat resah kenapa kalian melihat bangku cadangan saat bermain. Sebelum babak kedua dimulai, Nozomi yang paham dengan Ashito ini yang mau menirukan Kuribayashi memberikan sedikit saran tentang umpan-umpan yang akan dilepaskan nanti. Ketika babak kedua dimulai, Ashito pun langsung paham dengan maksud dari pelatih Nozomi tadi. Dia juga langsung berhasil memberikan umpan pertamanya. Dia juga bahkan berhasil mencetak gol cantik dari skenario serangan yang dia bangun sendiri. Atas gol itu pun Ashito ini melabeli dirinya sebagai reinkarnasi dari Gabriel Batistuta. Di bangku cadangan sendiri, keadaan nampaknya cukup tegang antara Nozomi dan juga Fukuda, di mana Fukuda meminta Nozomi untuk memanggil Ashito ketika di asrama nanti. Dia sendirilah yang akan memberitahunya. Melihat penampilan Ashito yang dibilang tadi, dia pasti ngira ini bakal auto promosi ke tim A.
Asito pun sudah terlihat yakin banget kalau penampilannya tadi itu sudah lebih dari cukup buat naik kelas. Tapi nyatanya Fukuda ini malah mengatakan ke Asito kalau dia ini masih belum bisa mempromosikannya ke tim A. Yang bikin membingungkan lagi, dia meminta Asito untuk menukar posisinya dari seorang penyerang mundur jauh menjadi seorang bek. Perkataan mengejutkan Fukuda itu pun seketika membuat Asito melek. Dia ini kayak orang yang gak bisa berkata-kata lagi. Terkejut sudah pasti, apalagi dia ini lagi bagus-bagusnya kan. Malah dikasih perubahan konyol seperti ini oleh Fukuda. Meski Fukuda menjelaskan panjang lebar, Asito pun sampai kapanpun gak bakal mau menerima perubahan itu. Menjadikannya back, mungkin Fukuda memiliki alasan kuat dengan perubahannya itu. Namun nyeseknya itu, kenapa sekarang ini baru mengatakan hal itu? Di tengah-tengah penampilan Asito yang lagi bagus-bagusnya, dia pun terlihat terluka dengan keputusan Fukuda. Tapi sekarang mau gimana lagi, Asito kini gak memiliki opsi lain. Sekarang dia hanya memberikan pilihan, menerima atau keluar dari Experion. Di lain sisi mau keluar pun Asito ini sudah di tengah jalan. Kasihan juga ibunya yang sudah membiayai mahal buat Asito di Experion. Andri yang kebetulan melintas di lorong asrama pun terkejut dengan wajah murung Asito. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya untuk keluar dari asrama. Lanjut cerita, Asito yang keluar dari asrama karena kesal. Di sisi lain pemain Esperion yaitu Akutsu seorang back akan mengisi kekosongan penyerang Esperion. Di situ Otomo pun terkejut dengan keputusan pelatih. Tidak itu saja, Nozomi pun menjelaskan di mana pemain A yang jarang main dan akan dimainkan di tim B. Otomo di sini menyayangkan dengan kasus Asito yang mengejutkan ini, di mana Asito berperan penting di 2 pertandingan kemarin. Pada saat itu juga teman-temannya mencari Asito. Di lain sisi Hana-chan menerima pesan dari Yuma, yang mana isi pesan itu memberitahu kalau Asito keluar dari asrama dan belum kembali. Hana-chan pun langsung bergegas mencari Asito. Sesudah ketemu, Hana-chan mengajak makan Asito dan dimasaki oleh Hana-chan. Di saat mau makan, Asito pun menanyakan kenapa bisa tahu ada di sana. Hana-chan pun menjawab dia menggunakan isi kepalanya. Asito sangat sedih, bahkan tak ingat waktu duduk di pinggir jalan. Dan juga kakaknya Hana-chan ini sangat kejam banget. Hana pun menjelaskan bahwa perkataan kakaknya ini selalu memiliki arti. Setelah itu Asito akan kembali ke asrama setelah menjernihkan pikirannya itu. Dan berterima kasih kepada Hana-chan yang sudah masak untuk Asito. Tapi sayangnya dia udah kenyang. Dengan tidak terduga, Hana-chan ini menelpon ibunya Asito dan handphonenya diberikan ke telinganya. Di situ Asito pun gugup mau ngomong apa. Ibunya langsung panik dan menanyakan kepada Asito ada apa. Ibunya menyarankan kepada Asito jangan terlalu memaksakan kalau memang tidak berjalan dengan mulus dan disuruh pulang. Asito sontak langsung menjawab tidak apa-apa dan jangan terlalu memikirkannya. Setelah teleponnya ditutup, Hana-chan pun sedikit menasihati Asito. Dengan itu Asito pun mau makan yang dimasaki Hana ini. Lanjut cerita, Kuribayashi yang nyamperin Akutsu, dia menanyakan dan mencari Asito. Akutsu pun menjelaskan bahwa Asito belum kembali ke asrama karena dia shock yang dirubah posisinya menjadi back. Kuribayashi pun meminta bantuan kepada Akutsu untuk mengajarinya pemain bertahan. Tak lama berselang, Asito pun datang ke asrama yang disambut teman-temannya yang mencarinya tadi. Akutsu di sini memanas-manasi Asito yang mana dia ini akan menjadi back, apalagi seorang back akan sangat repot banget. Asito terlihat sangat kesal, tapi kenyataan sebaliknya dia malah meminta bantuan kepada Akutsu untuk mengajarinya. Setelah masuk ke kamar, Togashi pun akan membantunya untuk mengajari Asito sebagai back. Tak cuma Togashi, Asari pun di sini siap untuk membantunya. Asito pun berterima kasih kepada Togashi dan Asari yang mau membantunya. Keesokan harinya dimulailah latihan pertamanya Asito sebagai back. Latihan kali ini minigame tim A dan tim B akan dibagi jadi 2 kelompok berisi 9 orang dan dikasih waktu 20 menit. Dalam latihan ini tujuannya untuk memperjelas posisi dan peran para pemain. Sebelum masuk ke lapangan, pelatih Nozomi pun menyatakan kondisi Asito dan memotivasi untuk berjuang.
Setelah masuk lapangan, Asito pun terkejut dengan posisinya yang melihat ke depan yang sangat jauh dan juga sangat berbeda dengan posisi penyerang. Di posisi bek sayap bisa melihat semuanya. Takeshima di sini menjadi bek tengah dan minta Asito untuk bekerja sama dengannya. Asito pun menanyakan kepada Takeshima apa yang harus dilakukannya. Dengan santai, Takeshima menjawab, sudah cukup dengan pepet pemain lawan. Cerita, Asito langsung melangkahkan kakinya, namun baru beberapa langkah Takeshima langsung meneriakinya untuk menahan diri. Hal itu karena Asito ini gak lihat rekannya di bek kanan yang sudah maju ke depan praktis Togashi dan Takeshima harus merapatkan pertahanan. Dan Asito juga tentu melakukan hal yang sama. Dia pun kini merasa sangat membenci posisi barunya ini karena hanya bisa bertahan. Selagi tim lawan melakukan serangan dari kiri, Asito pun memutuskan menggeser posisinya merapatkan barisan, tapi hal itu malah membuat Takeshima kembali marah karena Asito itu tidak menutup ruang yang kosong. Selagi bola keluar, perdebatan keduanya pun terus berlanjut, di mana Asito ini merasa sudah melakukan hal yang benar, namun Takeshima sebaliknya merasa Asito itu melakukan hal yang keliru. Dia pun mengingatkan Asito jika bermain sebagai bek kanan sangat berbeda ketika dia menjadi sebagai penyerang. Karena backlah orang terakhir yang ada di barisan belakang, jadi kalau berbuat kesalahan gak bakal ada yang mengcovernya kecuali kiper. Di momen ini Akutsu pun sudah memberikan aba-aba kepada rekannya secara bersamaan. Juga Asito yang pertama kalinya mendapatkan bola terlihat begitu girang. Apalagi melihat pas bek kanan yang stay, dia merasa inilah saatnya bagi dirinya untuk membantu serangan. Tapi sebelum itu dia kembali dikejutkan oleh marking dua pemain lawan. Togashi pun segera meminta Asito untuk membuang bola itu keluar. Namun kini sudah terlambat, para pemain lawan pada akhirnya berhasil mencuri bola dan melakukan serangan dari sisi terlemah yaitu sisi kiri. Takeshima juga sadar kalau Akutsu itu sengaja mengeksplos pertahanan terlemah tim mereka, sehingga para bek yang tersisa gak mampu untuk menutup dan terjadi gol yang diciptakan Akutsu. Dengan terciptanya gol itu, Asito kini terlihat semakin frustasi. Dia juga bingung menentukan posisi antara maju, mundur, atau bergeser. Di momen ini juga merasa nggak bakal bisa menjadi back dan merasa sangat gak senang karena hanya bisa bertahan. Kefrustasian para pemain back khususnya itu Asito membuat Akutsu kembali membuka suara. Dia merasa meski timnya tanpa Yoshitsune para pemain B ini terlihat begitu payah. Ditambah back amatiran yang juga semakin membuat tim B terlihat hina di mata Akutsu. Dia juga mengingatkan para pemain jangan sampai dirimu dibuang dari liga. Akutsu pun memberikan sarannya kepada Asito agar segera kembali ke asrama dan mengemas barang-barangnya karena dia ini sama sekali gak berbakat. Pertandingan kembali berlanjut dan Asito ini masih gak henti-hentinya membayangkan posisi aslinya sebagai striker. Dia kini berniat ingin mencetak gol, tapi langkahnya itu kembali terhenti oleh Takeshima yang kembali memperingatinya untuk maju sembarangan. Selagi Asito yang fokusnya ini mulai hilang, tim lawan kini mendapatkan bola untuk melakukan serangan. Takeshima kembali marah karena Asito ini selalu telat menutup ruang kosong. Meski begitu, para pemain B tetap menunjukkan semangat juang mereka, khususnya itu Otomo yang sampai turun membantu pertahanan. Serangan yang belum usai membuat Togashi terpaksa beradu fisik dengan Akutsu. Serangan bertubi-tubi lawan itu pun berakhir ketika Asito bergerak ke arah yang tepat untuk membuang bola itu keluar. Selagi bola keluar, kini kondisi Otomo terlihat memprihatinkan karena hidungnya sampai berdarah. Pelatih Tsukushima juga sampai dibikin heran, padahal ini cuma minigame. Seluruh pemain nampaknya sangat benci jika tim mereka harus kalah. Di waktu yang sama, Asito pun merasa bersalah karena seharusnya dialah yang menjadi back. Namun Otomo malah meminta para pemain lainnya agar hari ini mereka fokus untuk membantu pertahanan. Meskipun Otomo ini berkira kalau dia ingin mengasah skill bertahannya, gak dapat dipungkiri jika dia melakukan itu karena ingin membantu Asito. Dia jugalah yang meminta Asito untuk meminta maaf kepada Togashi karena dari tadi dia ingin maju, tapi karena Asito dia terpaksa harus bertahan total. Sebelum tendangan sudut dilakukan, terjadi sedikit gesekan panas antara Togashi dengan pemain lawan. Di momen ini pun Asito langsung meminta maaf karena belum bisa menjalankan tugasnya. Tetapi sama halnya dengan Otomo, Togashi menegaskan dia melakukan itu hanya untuk dirinya sendiri. Alasannya pun sama dengan Otomo karena dia ingin mengasah skill bertahannya. Dia juga meminta Asito untuk lebih baik meminta maaf kepada Otomo yang notabene seorang gelandang tapi terpaksa harus turun untuk membantu pertahanan. Sikap dua rekannya itu pun membuat Asito sadar jika dia secara gak langsung dibantu dalam proses transisinya.
Dia kini mulai sadar kalau dia ini gak boleh menjadi beban tim. Ketika tendangan pojok dilakukan, secara bersamaan Asito pun berlari dan para pemain B nampaknya tertipu dengan tim lawan dengan sengaja menumpukan pemainnya di kiri. Karena sekarang bola ini mengarah ke arah sebaliknya sehingga membuat para pemain bertahan tidak berkutik. Namun di saat bersamaan Akutsu dikejutkan oleh Asito ternyata sudah berlari menghampiri arah bola. Dengan insting sudah kembali, Asito akhirnya berhasil mencuri bola tersebut. Dia juga berhasil menyapu bola ke depan sebelum Akutsu berhasil merebutnya lagi. Dengan bola yang melambung ke depan ini merupakan satu-satunya momen besar bagi tim B untuk melakukan sesuatu di minigame hari ini. Tapi sayang bola itu terlalu jauh melambung sehingga melewati gawang. Dengan bola yang sudah keluar, hal itu pun sekaligus menutup sesi minigame pada latihan hari ini. Selepas latihan, Akutsu kini menghasut para pemain lainnya untuk segera meninggalkan Asito yang sebentar lagi akan menyerah. Dia juga menyarankan jika terus bergaul dengan Asito maka bukan tidak mungkin mereka nantinya juga akan berakhir seperti itu. Ucapan Akutsu itu pun kini mendapatkan perlawanan dari Togashi yang nampaknya mulai gerah dengan sikap angkuhnya. Dia mengatakan lebih baik Akutsu itu memikirkan tentang dirinya sendiri. Karena melawan tim seadanya macam gini aja dia hanya mencetak 1 gol dan tanpa Yoshitsune, Togashi merasa jika Akutsu tidak berguna karena tim A ini hanya mengandalkannya sebagai mesin gol. Ucapan Togashi itu pun hanya direspon tertawa oleh Akutsu. Dia merasa semua sering salah paham tentang ketidakberdayaan tim A tanpa Yoshitsune. Dia pun membalas dengan menyatakan kalau mental pemain Yacht itu nggak lebih baik dari mental anak-anak SMA. Pada sore harinya, Asito pun masih terlihat kesal tentang momen terakhirnya ketika menendang bola lambung ke arah depan. Meski masih banyak kekurangan, Takeshima nampaknya mengapresiasi usaha Asito untuk hari ini. Khususnya pada momen terakhir ketika dia ini berhasil membaca arah sepakan pojok. Sebelum pergi, Takeshima juga memuji penglihatan Asito yang begitu luas, meskipun dia sendiri gak menyadari hal itu. Takeshima juga meminta Asito untuk sering menonton Kuribayashi untuk menambah ilmunya. Di dalam kantin, segera setelah Andri mengetahui kalau kejadian heboh kemarin itu karena posisi Asito yang ditukar, dia pun langsung menghampiri Yuma dan juga Togashi. Karena mereka berdua yang pertama kali mengetahui kemampuan unik Asito. Andri sendiri ingin mendapat penjelasan tentang pendapat Asito bisa ditarik menjadi back. Dia juga penasaran tentang pesan apa yang ingin disampaikan Fukuda dengan menukar posisinya. Pada awalnya penasaran Andri pun gak dipublis oleh Togashi yang mengingat dia itu adalah putri dari sponsor utama. Namun setelah Yuma menjelaskan jika Andri ini bercita-cita menjadi seorang manajer, barulah Togashi ini bersedia dan meminta Andri menyabarkan terlebih dahulu. Andri pun menjelaskan jika awalnya dia merasa Asito itu gak terlalu bagus untuk tim Yacht Esperion, tapi setelah menyaksikan pertandingan melawan Sekyo, kesannya pada Asito itu langsung berubah total. Penglihatannya benar-benar luas. Andri juga nggak pernah lihat pemain unik seperti Asito. Begitu juga Yuma yang merasa penglihatannya yang luas itulah Fukuda mau menerimanya di tim Yacht. Intinya Andri merasa nggak percaya jika Asito ini bisa mengingat seluruh pergerakan pemain yang ada di dalam lapangan. Dia juga menepis apa yang digambarkan Asito di papan tulis kemarin adalah salah. Menurut teorinya, dengan penglihatan Asito yang luas itu dia lebih cocok ditempatkan di gelandang serang atau gelandang bertahan. Menjadikannya back, hal itu sama sekali nggak cocok menurut Andri. Tanpa meragukan Fukuda sebagai manajer, Andri pun gak dapat memahami dengan pasti apa yang dipikirkan Fukuda. Pada awalnya penjelasan teori Andri yang detail itu membuat Togashi tertarik. Dia juga gak pernah melihat seorang wanita yang begitu tertarik dengan sepak bola. Togashi menjelaskan apa yang ditulis Asito ketika di papan tulis kemarin. Dia menuju kepada sebuah acara TV bernama Genius Shooter, di mana pemainnya itu dipasangi sebuah kamera sensor untuk menganalisa pergerakan para pemain yang ada di dalam lapangan. Menuju kepada pemain yang menjadi eksperimen dalam acara tersebut, Togashi juga menjelaskan ada beberapa pemain yang ikut dalam eksperimen itu dan pemain lainnya itu hanya bisa mengingat paling banyak 3 pergerakan dari pemain setelah diminta untuk menggambarkannya. Sedangkan pemain yang disebutkan di awal tadi, dia bisa menebak seluruh pergerakan pemain, baik timnya sendiri maupun tim musuh. Andri pun mengatakan kalau dia juga tahu hal itu. Wajar aja jika pemain itu hafal karena itu adalah hasil dari latihan yang dibangun di atas bakat alami.
Tentang Andri yang mengutarakan teori tadi, jika Ashito lebih baik main di tengah, Yuma pun menjelaskan jika teori Andri itu mencerminkan bagaimana dia melihat sepak bola. Dia merasa secara tidak langsung teori yang dijabarkan oleh Andri ini masih kurang luas. Dan juga dia membawa sedikit prasangkanya, bukan gak mungkin dia akan mendapatkan gambaran yang lebih luas lagi. Lalu jawaban yang Andri tunggu-tunggu tentang alasan Fukuda menjadikan Ashito pullback pun akhirnya terungkap, di mana Yuma dan Togashi yang sudah paham secara serentak mengatakan jika alasan Fukuda menjadikan Ashito sebagai pullback karena dia ingin menjadikannya sebagai seorang playmaker. Ambisi Fukuda ini, Ashito menjadi pullback karena ingin menjadikannya otak dari serangan tim, apalagi playmaker memiliki kemampuan visi yang cemerlang saat melakukan operan yang dapat memudahkan rekan setimnya untuk mencetak gol. Inilah akhir dari episode 15. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.